Langit Aeterion berubah drastis setelah keluar dari gerbang api. Nara dan Rey berdiri di tengah padang kristal beku, basah oleh hujan merah tua yang menetes dari langit. Namun, ini bukan darah. Cairan itu dingin, bening, merah seperti anggur pekat, dan setiap tetesnya memunculkan gema tangisan yang tak kasat suara. Langkah Nara goyah. "Apa ini?" tanya Rey sambil menahan nafas. Kabut air menyelimuti mereka, dan dari kabut itulah pilar kedua menyala, pilar air. Tapi tidak seperti pilar api yang meletup panas, pilar air justru hening, sangat sunyi, dan dari bawah tanah muncul danau besar berwarna hitam seperti cermin yang menelan cahaya. Pilar air menyentuh permukaan danau, membelahnya perlahan, membentuk jalan air menuju dunia bawah. Tapi yang aneh, jalannya bukan menurun, melainkan ke atas, naik ke langit, membentuk spiral transparan berair yang tak mungkin ada di dunia nyata. "Kita harus naik ke sana," kata Nara. Rey menatap jalan air itu dengan curiga. Air bisa membunuh diam-diam. Tenggelam tidak selalu membuat mati, kadang membuatmu lupa. Tapi mereka tetap naik. Setiap langkah di jalur spiral itu membuat tubuh mereka terasa lebih berat, seolah membawa kenangan. Dan saat mereka mencapai ujung spiral, mereka tidak mendarat di tempat biasa. Mereka masuk ke dunia yang terbuat dari ingatan. Nara tiba-tiba berdiri di tengah lorong sekolahnya. Semua murid memandangnya, tapi bukan sekedar menatap. Mata mereka memerah, dan dari mulut mereka keluar suara seperti arus deras. Wajah mereka larut, mencair seperti lilin. Mereka mengejarnya. "Nara! Nara lari!" teriak Rey dari jauh. Tapi suara Rey memudar, seolah ia ditarik ke dimensi lain. Nara menoleh dan lari, tapi lorong itu seperti tak ada ujung. Di ujungnya ia melihat dirinya sendiri saat kecil, menangis di pojok rumah, memeluk buku tua. Di hadapannya, orang tuanya bertengkar, melempar barang, berteriak, saling menyalahkan. Ia mendekat, tapi bayangan masa lalu itu menoleh ke arahnya. "Jangan buka gerbang itu, Nara. Kau akan kehilangan semuanya lagi," kata bayangan kecil itu. Tubuh Nara lunglai. Air mulai naik dari lantai, menelan pergelangan kakinya, lalu lutut. Hujan semakin deras. Rey muncul kembali, memecah kabut, meraih tangannya. "Nara, ini hanya ujian. Jangan tenggelam dalam masa lalu." Suara itu seperti petir yang membangunkannya. Nara meraih tangan Rey, dan tubuh mereka tertarik keluar dari dimensi itu. Dari dimensi itu, meledak dalam pusaran air raksasa. Mereka mendarat di atas danau hitam. Kini berubah menjadi air jernih biru, mengambang di udara. Dari dalam air muncul seorang gadis muda berambut perak. Matanya seperti laut, kulitnya bening seperti kristal es. "Aku adalah penjaga gerbang air," ucapnya lembut. "Disinilah luka batin diuji. Kau telah melewatinya, nyaris tenggelam." Nara berlutut, tubuhnya gemetar.
Kenapa aku harus melihat itu? Karena kekuatan air bukan hanya tenang. Ia menyimpan emosi terdalam. Untuk menguasainya, kau harus menyelam ke dalam dirimu sendiri dan tidak hanyut. Kekuatan kedua, kekuatan air melayang ke arah Nara. Ia menyentuhnya. Kekuatan itu masuk ke dadanya, menyatu bersama kekuatan api. Tubuh Nara bergetar, lalu tenang. Sebuah bola berbentuk tetesan muncul di pundaknya. Rey menatap langit. Pilar air perlahan padam. Namun di langit, simbol kedua kini menyala di samping api, menandakan dua kekuatan telah terbangkitkan. Tapi belum sempat mereka bernafas lega, tanah di bawah mereka runtuh. Mereka jatuh, masuk ke hutan gelap tanpa suara. Kabut pekat mengelilingi mereka, dan dari balik pepohonan muncul suara langkah berirama seperti banyak makhluk bergerak sekaligus. Kau merasakan itu? Tanya Rey. Nara mengangguk. Pilar ketiga telah memanggil, dan langit berubah menjadi pusaran angin keabu-abuan. Gerbang angin telah terbuka. Mereka jatuh, masuk ke hutan gelap tanpa suara. Kabut pekat mengelilingi mereka, dan dari balik pepohonan muncul suara langkah berirama, seperti banyak makhluk bergerak sekaligus. Nara dan Rey mendarat di tanah basah, dikelilingi pepohonan tinggi dengan batang berputar, seolah dililit angin yang membatu. Daun-daunnya memancarkan cahaya kehijauan samar, namun tak memberi kehangatan. Tak ada suara selain langkah-langkah berirama itu, mendekat lalu berhenti. Dari balik pepohonan muncul makhluk-makhluk bertubuh ramping dan tinggi, mengenakan jubah tipis yang berkibar meski tak ada angin. Wajah mereka tertutup, topeng burung dengan mata hitam tak berkedip. Rey, bisik Nara, meraih tangannya. Kita tidak sendiri. Salah satu makhluk mendekat. Suaranya seperti bisikan yang menyapu helai-helai daun. Selamat datang di gerbang ketiga, tempat angin menyingkap apa yang tak kasat mata. Tak semua musuh datang dengan cakar. Beberapa datang dalam bentuk kepercayaan. Tiba-tiba, pilar ketiga, pilar angin, menyembul dari tanah tak jauh dari mereka. Pilar itu tak kokoh seperti yang lain, melainkan berputar perlahan seperti pusaran angin yang tak henti. Kabut menebal, dan dalam sekejap, Nara dan Rey berdiri di tempat berbeda. Nara melihat dirinya kembali ke dunia nyata, di atap sekolahnya. Sendiri memandang langit senja, tapi di sekelilingnya suara berbisik mulai masuk ke telinganya. Suara teman yang dulu mengkhianatinya, suara ibunya yang pergi, suara Aruna, sahabatnya yang hilang. Kau tinggalkan semua. Suara itu melilit di benaknya, bahkan sahabatmu. Tiba-tiba Nara melihat Aruna. Tubuhnya terbakar kabut, menatapnya tajam. Kau tidak menolongku waktu itu, kau lari, tuduhnya. Bukan aku mencoba, teriak Nara. Tapi suaranya lenyap di tengah pusaran kabut. Sementara itu, Rey melihat dirinya memegang pedang berlumur darah. Di hadapannya, Nara terbaring tak bernyawa. Kau memilih bertarung dan membunuh dia.
Tidak, aku tidak akan menyakitinya. Ray mengguncang kepalanya. Tapi, kabut terus menyusup ke pikirannya. Kau percaya padanya, padahal ia menyimpan sesuatu. Ia menyembunyikan kekuatannya dari awal. Tiba-tiba, Nara dan Ray bertatapan. Masing-masing kini memandang satu sama lain sebagai ancaman. Kenapa kau sembunyikan semua ini dariku? Tanya Ray. Nada suaranya berubah tajam. Nara melangkah mundur. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Kau menyerap 3 kekuatan itu. Kau jadi lebih kuat, tapi kau tak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Kabut semakin tebal, tapi sesuatu dalam diri Nara menolak untuk tenggelam. Ray, dengar, ini bukan kita, ini angin. Dia membuat kita ragu. Satu hembusan besar menghantam mereka. Kedua tubuh mereka terhempas ke udara, lalu jatuh ke atas lingkaran bercahaya. Pilar angin berputar cepat, dan dari pusarannya muncullah sosok berjubah putih perak, wajahnya persis Ray, namun dengan mata perak, dingin dan senyum licik. Aku adalah versi terburuk dari kepercayaanmu, katanya. Aku adalah kemungkinan bahwa dia akan mengkhianatimu. Ray menggenggam pedangnya, menatap sosok itu dengan mata membara. Aku tak akan percaya padamu. Ia menerjang, tapi sosok itu menghindar, lalu menyambar Nara. Kabut membentuk rantai yang melilihi tubuh gadis itu. Ray, teriak Nara. Percaya padaku, balas Ray. Ia melompat ke udara dan menebas kabut itu. Rantai pecah. Pilar angin mendadak berhenti berputar. Pusaran kabut buyar. Suara-suara menghilang dan sosok ilusi itu pecah menjadi ribuan bulu perak melayang ke langit. Dari pecahan itu, kekuatan angin muncul, melayang perlahan ke arah Nara, lalu menyatu dengan tubuhnya. Simbol ketiga menyala di pundaknya. Pusaran anginnya mengelilingi tetesan dan kobaran. Ray memandangnya. Nafasnya masih tersenggal. Maafkan aku tadi. Aku hampir percaya kebohongan. Nara mengangguk. Kita saling jaga, itu satu-satunya cara bertahan di dunia ini. Langit mulai berubah. Tanah bergemuruh. Akar-akar pohon mencuat dari tanah. Dan dari kejauhan, pilar batu raksasa bergerak. Simbol bumi menyala dalam warna hijau pekat. Makhluk-makhluk bertopeng, burung membungkuk satu persatu, lalu menghilang bersama kabut. Pilar keempat telah memanggil, dan dari bawah tanah, suara raungan besar mengguncang bumi.